Karena di situ tuh kita bisa hidup dan pasti orang itu butuh busana, butuh jasa kita gitu. Resikonya juga nggak terlalu Besar. tinggi, nggak terlalu besar kayak F&B ya. Mungkin Mbak Mita ada saran bagi para anak muda di luar sana yang ingin memulai dan mempertahankan bisnisnya sendiri nanti. Kalau usaha dimulai dari hati. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya host dari Z Podcast FM, saya Aldi. Di sini akan menemani kalian untuk mewawancarai salah satu narasumber kita seputar bisnis. Siapa tahu dari teman-teman di rumah yang ingin membuka bisnis dari awal, dari kecil-kecilan, tapi belum tahu tips-tipsnya, baiklah simak podcast ini ya. Baiklah Mbak, bisa perkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di rumah untuk bisa mengenal Mbaknya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Miftahul Anissa Nurfitria. Di sini saya adalah owner dari Bista Busana. Oke, Bista Busana ini dia di bidang apa Mbak bergeraknya? Apa aja? Bista Busana itu adalah usaha di bidang fashion. Jadi di situ itu usahanya custom busana wedding, kemudian persewaan busana wedding, kemudian juga ini baru proses pengembangan bisnis ke dekorasi, seserahan, souvenir, sama busana ready to wear itu ecoprint seperti ini. Jadi ecoprint itu kalau misalnya teman-teman belum tahu, itu pewarnaan pada bidang busana, pada bidang tekstil ya, menggunakan daun-daun, menggunakan pewarna-pewarna dari alam seperti itu. Jadi ecoprint itu adalah pewarnaan yang ramah lingkungan, jadi tidak terlalu berbahaya untuk lingkungan seperti itu. Oke. Seperti itu, Mas. Oke Mbak. Boleh nggak Mbak cerita sedikit mengenai Besta Busana dan juga backgroundnya? Bista Busana. Nah, Bista Busana itu awalnya berdiri tahun 2014 ya. Itu berawal dari tugas kewirausahaan waktu saya masih SMK. Nah, di situ itu berlatar belakang dari saya yang kekurangan dibilang kurangnya uang saku lah. Uang saku ya. Oke. Posisi itu karena memang kalau tata busana dulu setiap praktek itu pasti beli kain. Jadi dari situlah kok ini ya kurang ya uangnya untuk praktek. Nah dari situ itu saya terus berinisiatif untuk membuka usaha Bista Busana. Namanya itu dari tugas kewirausahaan dulu pas waktu SMK, nama brandnya. Kan ada materi kewirausahaan tuh, membuat brand, cara-cara membuat brand kayak gitu-gitu. Nah setelah itu membuat usaha permakan. Jadi misal busana baju yang kebesaran dikecilin, nah seperti itu dari permakan di situ. Kemudian berkembanglah menjadi usaha custom busana. Jadi custom busana itu klien itu bisa pesan busana di saya, membawa kain, request desain, request ukuran, kemudian request apa yang diinginkannya seperti itu. Setelah itu saya kembangkan lagi waktu kuliah menjadi usaha yang bergerak di bidang wedding. Wedding itu karena teman-teman banyak yang nikah, latar belakangnya itu. Jadi terus wah ini teman-teman banyak yang nikah, peluang nih. Dari peluang situ cari duit lah cuan, anggapannya. iya cuan, betul sekali. Terus habis itu udah berjalan sampai sekarang saya kembangkan lagi menjadi dekor, seserahan, kemudian busana-busana ready to wear ecoprint. Nah itu. Dan ecoprint sendiri itu adalah hasil riset waktu skripsi saya S1. Jadi yang saya angkat di produk ini pewarnaan ecoprint di busana saya, yang saya buat produk di Bista Busana itu adalah hasil riset dari skripsinya saya waktu S1 itu. Seperti itu. Jadi ya ada kronologi ceritanya. Ya, background dari pembuatan Bista Busana ini ya Bista gitu. Busana. Oke. Ngomong-ngomong soal Besta Busana itu kan bisa dibilang masuknya ke bisnis konvensional karena sudah lama berdiri. Ya. Nah, kira-kira menurut Mbak Mita, bisnis konvensional itu seperti apa?
bisnis konvensional itu bisnis tradisional ya. Oke. Jadi itu memang kita membuat produknya itu benar-benar yang kita membuat sendiri. Kemudian penjualan pun juga belum yang penjualan secara kayak startup ya, benar-benar dibuat aplikasi atau menggunakan apalah yang teknologi AI atau apa seperti itu. Belum sampai seperti itu. Cuman memang dari dulu itu usaha yang saya geluti itu dari produksi, pemasarannya, penjualannya itu lebih saya strategikan menggunakan strategi yang mulut ke mulut. Oh, berarti belum ada masuk teknologi dalam situ, kayak lewat media sosial atau Ada apa? sedikit, tapi Oh. lebih banyak klien itu datang ke saya itu dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut ya. Dari relasi-relasi di organisasi, relasi di komunitas, lebih banyak di seperti itu. Ya Oke. ada yang dari sosial media, tapi itu hanya sebagian kecilnya aja. Berarti lebih besar dari mulut ke mulut Iya, gitu ya, lebih dibanding besar yang dari mulut ke media mulut. sosial atau dan Iya. semacamnya. Iya. Oke. Kemudian Mbak, faktor apa saja dulu yang memotivasi Mbak Mita untuk mendirikan bisnis konvensional ini? Itu jadi itu kan memang kalau kita anak busana ya, itu praktek, biaya untuk kita praktek itu agak lumayan tinggi. Oke. Nah, sedangkan di situ saya diberi uang saku sama orang tua itu kurang cukup untuk bisa mengcover kegiatan praktek-praktek saya seperti itu. Dan itu masih berlanjut sampai kuliah pun juga, karena di busana ya Mas ya, di busana itu memang prakteknya untuk satu baju harus beli kain, terus kan nggak cuman 50.000, 100.000 biasanya gitu dulu, itu bisa banyak kan kalau baju itu kan. Oh, berarti aksesorisnya. memang dari kantong pribadi ya untuk Ya, kain-kain untuk atau semua? praktek-prakteknya. Oh, Benar. oke. Gitu. Hal apa saja dulu yang membuat Mbak Mita untuk memiliki ide terjun ke bisnis ini? Lalu kira-kira apakah menurut Mbak Mita, kami sebagai anak muda di zaman sekarang ini bisa juga untuk terjun ke dalam bisnis seperti yang digeluti oleh Mbak Mita sendiri? Karena peluang ya Mas ya. Jadi fashion itu peluangnya di masyarakat itu sangat tinggi. Manusia itu pasti membutuhkan busana. Iya. Selama hidupnya ya Mas ya. Karena nggak mungkin orang itu hidup tanpa berbusana, itu nggak mungkin. Jadi disitulah saya melihat prospek usahanya busana itu sangat tinggi. Jadi menurut saya usaha bidang fashion itu apa ya, harus dikembangkan gitu loh. Karena di situ tuh kita bisa hidup, dan pasti orang itu butuh busana, butuh jasa kita gitu. Karena mungkin peluangnya lebih besar ya. Iya, peluangnya lebih besar. Ini apa, kain-kain gitu Mbak, ada kayak misalnya kadaluarsa atau lapuk gitu nggak sih Mbak? Enggak sih Mas. Nggak ada ya? Enggak. Jadi itu kalau kita usaha busana itu resikonya juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar kayak F&B ya. Kalau F&B itu kan misal kita hari ini jualan nggak habis, besok udah nggak enak, udah basi. Rasanya, ada yang basi lah. Iya, kadaluarsa. Oke. Tapi kalau fashion itu enggak. Misal pun busana kita produksi banyak, kemudian setelah itu kita penjualan masih sisa banyak juga. Nah, itu nanti bisa diaplikasi, di-combine lagi, dibuat nuansa yang lebih baru, dikemas lebih baru lagi, itu juga bisa. Selain itu juga tren mode itu kan berputar, ya kan? Nah, misal tahun ini kita menjual kutu baru. Nah, kebaya kutu baru. Nggak terjual. 1, 2, 3 tahun lagi itu biasanya berputar lagi. Tren mode itu seperti itu. Oh, jadi anggapannya walaupun tren berkembang, tapi tren lama itu bakalan muncul lagi. Iya, jadi disitulah busana itu menurut saya ya, kalau dikembangkan menjadi bisnis itu sangat ini banget sih, peluang banget. Peluang besar ya? Iya, peluang besar di situ. Bisa menjadi pilihan kalau misal sekarang teman-teman yang anak-anak muda itu mau memulai bisnis, nah seperti itu.
Jadi teman-teman di rumah yang mau memulai bisnis bisa coba bisnis di bidang fashion ini ya. Karena resikonya itu jauh lebih kecil dibanding kalian harus bisnis kayak F&B misalnya gitu. Karena ya seperti yang kalian dengar sendiri, eh kain-kain tersebut ya bisa dipadukan lagi. Maksudnya kalau misalnya nggak laku bisa di-combine lagi ke kain-kain yang lain untuk membuat desain-desain baru gitu loh. Sedangkan ya kalau misalnya F&B makanan atau apa kan bisa basi di kemudian harinya gitu. Oke Mbak. Kemudian kira-kira hal apa saja yang diperlukan apabila ingin memulai bisnis seperti bisnis Besta milik Mbak Mita? Niat ya Mas. Oke. Iya, niat. Biasanya itu orang itu menganggap ketika kita mau memulai bisnis yang kita siapkan itu modal ya. Biasanya seperti itu. Alasannya, wah nggak punya modal, seperti itu kan. Nah, akan tetapi menurut saya kalau misalnya kita ingin berwirausaha atau memiliki bisnis itu yang pertama itu niat. Kemudian bisa menangkal rasa takut akan resiko resiko ketidakberhasilan dalam berbisnis. Nah, dari situ. Karena sekarang itu banyak ya Mas usaha-usaha fashion yang tidak memiliki modal. Biasanya itu kerjasama. Kita menggunakan kolaborasi, sistem kolaborasi. Jadi misalnya nih, Mas membuat brand baru, brand apa ya misalnya Alifa misalnya gitu kan, brand Alifa Fashion. Nah, itu kan Mas membuat konsep usaha busana itu seperti apa, usaha fashionnya, misalnya mau clothingan, kaos. Nah, di situ Mas buat desain kerjasama dengan tempat produksi kaos. Nanti pesan di situ, nanti pesan membuat sampelnya 1, 2, 3 atau berapalah sampel. Nanti di situ Mas kan bisa tuh posting-posting dengan modalkan HP, modalkan website sekarang Ya, sosmed. bisa. Nah, dari situ kan nanti kita gencar di pemasaran. Ya. Ya kan? Nanti kita buat sistem seperti itu, ketika ada orderan yang datang, nanti kan Mas bisa tuh pesan lagi ke tempat kolaborasinya tadi yang kerjasama dengan mitra. Oh, mitra. Nah, Oke. seperti itu. Kan itu tidak membutuhkan biaya yang banyak itu sebenarnya kan. Iya sih. Modal nggak terlalu modal banyak, hanya modal keberanian. Karena kan pasti namanya usaha nggak mungkin kita nggak mengeluarkan uang sedikit banget, itu kan nggak mungkin. Lalu ada Tetap resiko misalnya. iya, tetap mengeluarkan meskipun ya 100-200 ribu lah, itu biasa ya Mas ya. Nggak harus yang sampai kita memulai bisnis harus punya uang 100 juta, nggak harus seperti itu. Bisa seperti itu, hanya memang tekad kita aja. Gimana sih kita mau memulai bisnis, niat kita itu ini gimana sih kalau kita takut akan resiko kegagalan. Nah, kita itu bisa mengantisipasi kegagalannya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Berarti bisa juga misalnya Mbak punya brand atau punya ide lah desain. Tapi saya mendanai gitu. Bisa seperti itu. Oke. Itu juga bisa. Nanti tinggal kalau mau memulai bisnis bagaimana kita MOU-an di kerjasama seperti itu. Oke. Baiklah, selanjutnya strategi apa yang diperlukan untuk bisa mengembangkan dan mempertahankan bisnis yang sudah Mbak bangun? Mengembangkan bisnis, kita perlu inovasi ya Mas tentunya. Jadi kita harus berinovasi, beradaptasi dengan lingkungan dan perkembangan zaman, terutama teknologi, karena memang sekarang itu teknologi yang sudah berkembang itu cepat sekali kan. Ya itu. Kalau kita misalnya anggapannya kayak stuck di situ aja ya nggak bisa, ketinggalan sama yang lain-lain gitu. Benar sekali. Jadi memang kita itu harus berkembang. Oh, sekarang itu trennya seperti ini, kita ikuti. Kita mengikuti tren dengan memberikan inovasi yang baru. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ditambah lagi dengan strategi pemasaran yang baru. Apalagi sekarang sudah ada IT ya, bisa tuh dikembangkan, dikombinasi dengan AI, AR. Nah, seperti itu bisa itu nanti dikembangkan untuk strategi digital marketing. Untuk tren-tren yang
berkembang kan Mbak harus pasti melakukan riset kan Mbak. Iya. Ya, baik dari segi misalnya cara pemasarannya atau misalnya inovasi-inovasi yang mau Mbak kembangkan di usaha Mbak gitu kan. Jadi kayak Mbaknya itu risetnya kadang melewati apa gitu Mbak? Jurnal bisa. Oh, Jadi yang selama ini saya lakukan ya heeh. Mas, termasuk seperti Ekoprint. Jadi Ekoprint itu sebenarnya dari tahun 2016 2017 itu sudah ada beberapa riset penelitian yang dilakukan di Australia itu dulu. Oke. Saya mempelajari itu dari riset-riset yang sudah dilakukan orang. Itu dulu di disertasi kalau nggak salah itu dulu. Nah, dari situ kita baca hasil penelitian, kita cari hasil-hasil riset yang sama. Mm-mm. Nah, di situ kita kembangkan lagi, kemudian buat inovasi baru seperti itu. Kemudian saya dulu tuh juga sudah berpikir karena untuk beberapa tahun itu kayaknya ini deh yang akan menjadi tren itu yang bernuansa ramah lingkungan. Oke. Kemudian yang terjadi sampai saat ini tuh beneran Mas, yang terjadi itu sekarang Ekoprint itu menjadi tren, banyak UMKM, kemudian juga banyak eh, apa namanya itu lembaga-lembaga pendidikan yang Mm-mm. mengangkat Ekoprint menjadi program unggulan seperti itu. Oke. Iya, sampai ada itu Mas, saya juga pernah diajaki kerjasama sama TK. Mm-mm. TK itu diberikan muatan teaching factory. Padahal teaching factory itu pembelajaran untuk SMK. Ya, itu dikemas seperti itu Mas. Sampai TK aja sampai membuat kemasan pembelajaran seperti itu. Kemarin ada yang nembusi saya untuk kerjasama di bidang seperti itu. Ya, Oke. Terus Mbaknya terima apa? ya terima. Terima. Kan ya ada di balik itu kan juga keuntungan untuk kita Ya. branding juga dapat kan Mas. Itu dulu sampai seperti itu. Ini yang akhir tahun kemarin untuk akhir tahun kemarin. Ini bulan Oktober akhir tahun ini, jadi untuk program pembelajaran 2024 itu ada TK yang bisa mengangkat Ekoprint seperti itu nanti buat konsep kerjasama dengan wali muridnya. Jadi Dari orang tua murid. Oke. wali murid orang tuanya, kemudian dari siswa-siswanya. Jadi Heeh. siswa itu diberikan pembelajaran, jadi sambil belajar Ekoprint itu sambil pengenalan daun, tulang-tulang daun kayak gitu. Oke. Kemudian juga si wali muridnya Mm-mm. itu ditawarkan kerjasama untuk ikut mengelola teaching factory-nya. Jadi yang produksi fashion busana-busananya yang di teaching factory itu dari wali muridnya. Oh. Jadi penawarannya tidak hanya wali murid menyekolahkan siswa, tetapi wali murid juga bisa bekerja seperti itu. Sampai seperti itu. Inovasi dari lembaga pendidikan ya terkait wirausaha. Kemudian juga kalau menurut saya yang wedding ya Mas, itu nggak ada habisnya itu karena memang pernikahan sekarang itu banyak macamnya ya Mas. Tunangan aja itu pasti dekorasi, kemudian pasti juga busananya juga pasti baru seperti itu loh. Jadi itu anak muda sekarang itu jadi harus tertantang gitu loh dengan kondisi tren masyarakat yang akan seperti itu. Yang akan berkembang Iya. berjalannya waktu gitu Iya, ya. benar sekali. Oke. Kemudian Mbak, hal apa saja yang dimiliki oleh Besta Busana tapi tidak dimiliki oleh bisnis busana yang lain? Pesta Busana itu kan ada juga lembaga pendidikannya Mas. Oke. Jadi Pesta Busana itu sekarang itu sedang merintis lembaga pendidikannya, jadi lembaga pelatihan kursus. Mm-mm. Jadi selain usaha, harapannya juga orang itu bisa mendapat ilmu dari situ. Jadi mengembangkan, jadi itu sebagai wadah untuk risetnya. Harapan saya seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan itu akan selalu diupdate dan diimplementasikan langsung ke industrinya. Jadi di dalam dunia ini ya pendidikan teknologi kejuruan, Oke. apalagi sekarang ya Mas trennya, kalau misalnya kita usaha saja
itu kita untuk bertahan itu akan sulit gitu loh. Kalau usaha saja tanpa inovasi-inovasi. Iya. Kalau kita misalnya memiliki usaha, kemudian memiliki lembaga pendidikannya, otomatis itu akan seimbang gitu loh. Jadi orang yang ke kita, datang ke kita itu tidak hanya menginginkan jasanya, bisa juga menginginkan ilmunya. Nah, di situ kan bisa nanti tuh kita berputar, jadi ekosistem yang berputar Iya. kan. Kita juga bisa mendapatkan pekerja, pekerja Karyawan. karyawannya itu juga dari lembaga pendidikannya itu. Jadi kita bisa keunggulannya itu kita bisa mendapatkan SDM yang sesuai apa yang kita mau, kompetensinya seperti itu. Itu yang mungkin dari usaha-usaha lain yang belum dimiliki ya, Mas. Yang dimiliki. Iya. Ya soalnya saya lihat kan kayak memang banyak bisnis-bisnis busana ini akan tapi jarang ada kerjasama dengan pendidikan gitu Pendidikan, iya. Kalau kita memang mengutamakan kerjasama dengan pendidikan, selain itu juga kita mengembangkan juga lembaga pendidikannya, lembaga risetnya kayak gitu. Oke. Kira-kira menurut Mbak Mita, media sosial saat ini berpengaruh atau tidak dalam menjalankan bisnis? Sangat berpengaruh, Mas. Oke. Karena menurut saya itu branding Mm-mm. branding yang tidak memerlukan banyak biaya itu lewat media sosial. Karena Ya. kita mungkin setiap hari pasti Iya. media sosial kita mainin gitu loh. Udah dalam keseharian Ya, kita. termasuk Iya, dalam udah gaya familiar hidup lah. Iya, gaya hidup benar. Orang tidak mungkin tidak punya FB, tidak punya IG, apalagi Shopee, itu nggak mungkin, Mas, itu. Iya. Pasti banyak orang yang pasti punya itu semua. Jadi disitulah kita memang perlu untuk branding di situ. Oke. Iya, tetapi kita juga jangan hanya di sosial media, Ya. kita perlu juga branding dengan instansi melalui pameran-pameran seperti itu. Agar orang-orang mungkin lebih mengenal Iya, produk yang iya. kita punya gitu ya. Jalinan kerjasama dengan dinas seperti itu. Oke. Karena di situ kita akan lebih mudah dapat relasi-relasi yang strategis lah ibaratnya itu ya. Seperti kayak misal kita mau kerjasama dengan dinas pendidikan, nah di situ kan banyak program tuh. Ya. Nah di situ dari program-program kita bisa akses seperti itu. Oke. Kita harus arahnya juga ke situ. Kemudian juga kalau kita wirausaha itu dinas perdagangan. Nah di situ kan fasilitas-fasilitas untuk kita akses pelatihan itu juga banyak. Akses kerjasama untuk penjualan, marketing itu juga banyak. Nah itu juga sangat perlu sebenarnya. Oke Mbak, kira-kira Mbak Mita ini punya harapan tersendiri nggak buat bisnis yang sudah Mbak Mita rintis sampai saat ini? Harapannya untuk Bista ya Mm-mm. bisa membukakan lowongan kerja untuk semua orang, Mas. Amin. Ya saya berharap dari dulu seperti itu. Oke. Jadi biar ilmu yang saya pelajari, ilmu busana yang saya pelajari dari SMK itu nggak berhenti gitu. Harapannya itu kan bisa akses dari lembaga pelatihannya, bisa dikembangkan untuk produk-produk di industrinya seperti itu. Jadi semoga nanti kedepannya bisa beneran menjadi perusahaan, bisa memberikan kebermanfaatan ke masyarakat. Iya. Sekarang ini udah banyak karyawan belum Mbak? Kalau karyawan itu saya masih model freelance, Mas. Jadi kalau yang karyawan tetap itu ada 2. Kemudian yang lainnya itu masih banyak yang freelance. Cuman kalau yang freelance itu kadang kalau ada project baru tak kasih kerjaan. Kalau enggak ya wes enggak. Kayak gitu. Cuman ini baru proses pembuatan PT. Jadi baru proses pembuatan badan usaha. Jadi rencana awal tahun mau launching. Nanti setelah launching baru saya mau memperbaiki manajemen karena memang kelemahannya dari dulu ya saya di bagian manajemen sama pemasaran karena kan memang masih sendiri ya Mas. Beberapa project itu kadang masih tak pegang sendiri kayak gitu kan. Cari relasi sendiri kayak gitu kan. Biasanya meskipun ya ada sih beberapa yang keluar yang projectnya digarap freelance gitu. Cuman kan memang dominannya itu masih saya kayak gitu kan. Kayak gitu. Berarti ini statusnya usaha Mbak ini masih CV ya?
Apa Kalau yang sekarang udah proses PT. udah proses PT? Iya, proses PT. Oke. Nanti insya Allah paling bulan-bulan Februari nanti insya Allah Bulan mau Februari. launching. Mm-mm. Setelah itu baru mungkin kita mau open recruitment pegawai-pegawai baru ya Mas, nanti insya Allah Oke. untuk manajemen di dalam itu kan. Dalam usaha Mbak Ya ya? dalam usaha seperti itu. Karena semakin kewalahan ya Mas, Iya. ini semakin kesini itu kan. Kalau misalnya ya usaha kita lancar gitu kan, maksudnya banyak orderan atau apa gitu, Iya. kalau ngurus sendiri ya rumit sendiri Iya gitu rumit loh. sendiri bener Mas. Itu. Oke, berbicara mengenai pengalaman Mbak Mita yang telah menggeluti bisnis ini, menurut Mbak Mita apa sih suka duka yang pernah Mbak Mita rasain? Mengingat Mbak Mita juga masih muda dan dilingkupi oleh dunia pertemanan di sekitar Mbak Mita saat ini. Suka dukanya, kalau sukanya itu eh, banyak juga sih Mas. Jadi kan kita dapat relasi-relasi baru itu Mm-mm. asik lah, ketemu orang baru, ketemu relasi baru kayak gitu kan. Kemudian kalau dukanya itu ya kita kayak 24 jam itu bekerja gitu ya Mas Iya. ya. Kalau masih sendiri itu kan kita tuh memikirkan dari ujung yang terkecil sampai yang hal yang apa yang mau dilakukan besok jangka panjang kayak gitu tuh dipikir sendiri tuh sampai ini sih sampai sekarang tuh masih seperti itu dukanya tuh di situ sih. Cuman terus kan kedepannya kan ya bisa memberikan kebermanfaatan, bisa memberikan apa ya rezeki untuk karyawan, jadi orang lapangan lain. kerja untuk Ya. orang lain. Nah itu ada kesenangan yang memang nggak bisa terbayar dengan materi kayak gitu. Oke. Itu Kemudian menurut Mbak Mita, seberapa penting bagi anak muda zaman sekarang untuk memulai bisnis? penting banget Mas. Oke. Karena dengan kita berbisnis kita itu akan terasah mentalnya kita, kemudian juga skillnya kita, komunikasinya kita juga. Karena beda Mas, orang yang pernah memulai bisnis sama orang yang memang benar-benar nggak pernah memulai bisnis sama sekali, itu cara komunikasinya kita, cara memanajemen masalah, mencari solusi, kemudian cara membuat keputusan. Nah itu beda. Nah disitulah ketika kita memulai usaha, apalagi anak muda ya Mas. Ya. Nah itu akan memberikan bekal untuk kedepannya, untuk masa depannya kayak gitu kan. Untuk dia bisa berkomunikasi yang bagaimana sih komunikasi yang efektif, bagaimana sih cara melobi orang, pelanggan ketemu klien, ya. promosi nah Produk seperti kita. itu. Iya benar sekali, itu pentingnya. Meskipun gagal pada akhirnya, tapi tetap harus dicoba untuk memulai usaha. Karena kalau tidak ada kegagalan, kita tidak akan bisa merasakan gimana sih caranya usaha biar lebih baik lagi. Nah kayak gitu loh, memperbaiki. Kita tidak bisa berpikir bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan kalau kita tidak pernah merasakan gagal. Nah gitu. Pembelajaran hidup. Gitu. Iya itu yang benar-benar menurut saya berharga untuk diri saya ya Mas. Setelah kegagalan, karena kan juga dulu saya itu gagal juga banyak Mas. Jadi untuk mencari dana apa ya namanya tuh, kan kita usaha itu nggak ada uang ya Mas ya. Kita wes teko ada mesin dua punyanya orang tua. Udah itu aja kan dulu itu modalnya saya. Ibaratnya itu untuk fasilitas yang lain itu kita harus cari sendiri gitu kan, materi-materi yang lain yang support untuk kita. Nah di situ kan otomatis kita bisa mendapatkan tuh bagaimana sih dengan masalah seperti ini solusinya seperti ini. Nah kayak gitu loh, untuk mencari rasa seperti itu. Kalau pentingnya anak muda sekarang memulai usaha. Nah dari situ kan muncul rasa berpikir kreatifnya kayak gitu. Terus kayak anggapannya dia punya usaha, terus kayak gimana usaha ini kayak bisa terus berkembang gitu loh. Kayak anggapannya gagal itu pasti dalam usaha, cuman kan kayak nggak masalah. Iya nggak masalah, kita nyari jalan keluarnya lah anggapannya. Benar sekali. Nggak nyerah gitu loh. Iya jangan menyerah.
habiskan kegagalannya di masa muda. Oke. Agar nggak menyesal di Hari masa tua. Iya, Ya. benar sekali. Oke. Mungkin Mbak Mita ada saran bagi para anak muda di luar sana yang ingin memulai dan mempertahankan bisnisnya sendiri nanti. Sarannya itu kalau usaha dimulai dari hati. Iya, karena kalau usaha kita cuman ikut-ikutan, kita itu akan menyerah ketika kita menemukan masalah. Tetapi kalau kita usaha itu dari hati, kita rasakan gelombang usahanya itu bagaimana. Nah, itu semakin kita rasakan itu, kita akan semakin tertantang untuk biar up lagi gitu loh usahanya, biar tambah berkembang lagi kayak gitu. Oke. Jadi jangan hanya ikut-ikutan, wah temenku punya usaha busana tapi dia wis besar, terus membuat usaha yang persis ketiplek sama temennya dengan harapan bisa penjualannya sama kayak temennya, itu nggak bisa. Jadi benar-benar yang kayak usaha itu kita cari itu yang benar-benar kita itu nyaman di situ, kita bisa menjadi diri sendiri ketika usaha seperti itu kayak gitu. Anggapannya kayak ya mau mulai usaha harus ada proses lah, nggak Iya. bisa langsung kayak blok jadi Iya, gitu instan. loh. Iya, Instan itu nggak benar. bisa. Oke. Baiklah teman-teman, itulah isi dari wawancara kita terhadap narasumber di bidang bisnis hari ini. Bagi teman-teman yang memulai bisnis, ya dengarkan podcast ini dari awal sampai akhir, jangan ada yang di-skip karena memang semuanya ini ada maknanya ya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Mbak Mita ini. Siapa tahu bisa menjadi pembelajaran teman-teman yang ingin memulai bisnis dari awal, yang untuk mungkin menambah uang jajannya ya. Karena uang jajannya mungkin sedikit, misalnya bisa memulai usaha gitu. Oke, baiklah. Saya Aldi selaku host dari ZFM Podcast. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.